selamat berjumpa kembali. Ingat bahwa apapun yang kita lakukan hari ini semoga berarti bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang-orang sekitar kita. Gongsi pacoy. Udah kemarin. Baju merahnya baru hari ini. Gak apa-apa kan sampai tanggal 15 sampai 15 hari kemudian sampai cap gome. Mau menemui siapa hari ini mau pakai merah? Enggak, pakai baju merah. Karena kemarin tuh mau pakai baju merah. Kita biasanya pakai baju merah ya, kemarin enggak. Iya, kemarin benar Imek Sincia ya. Cuma Dewi pakai merah. Baju merah aku aja yang peka, kalian itu memang tidak pernah peka. Wih, ngomongin peka atau nggak peka buat sobat ambiar, ingat ya kepekaan Peka hati tuh kalau kita. bikin kue peka. Ah, apa? Peka tuh kalau bikin kue suka peka. Beka. Bahasa Sunda gitu. Ya. Ngomongin soal kepekaan, kita juga harus peka dengan orang-orang sekitar pastinya ya. Bisa mengambil apa yang baik dan juga meninggalkan apa yang tidak baik. Ingat, hidup itu seperti pelajaran matematika. Gimana? Tidak ada yang pasti. Ya. Aku nggak suka episode ini. Kenapa kok nggak suka? Oh, kayaknya gimana ya? Kalau hitung-hitungan tuh enggak gitu. Justru kita harus benar-benar mengangkat sosok yang satu ini bisa. karena memberikan inspirasi untuk seluruh anak Indonesia. Persembahan legging dari Oh, ketat banget, Mbak, celananya. Ya, Kayaknya mungkin ada yang lagi bahagia ya. ini seketat kompetisi matematika yang kemarin berlangsung dan akhirnya dimenangkan oleh salah satu anak berbakat asal Indonesia. Keren banget Sobat Ambiar ya. Kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama, di mana kemarin ini dia baru saja memenangi kompetisi matematika. Namanya adalah International World Abacus Competition. Juara 1 mengalahkan 7.000 peserta lainnya. Wow. Keren banget gak sih? Umurnya masih kecil lagi ya. Umurnya dia masih SD dan kabarnya dia menyelesaikan ada kurang lebih 15.000 soal dalam 1 tahun. Dan kemarin ini juga menjadi viral di media sosial. Kemudian juga akhirnya sosoknya dikenal oleh banyak orang. Dan juga pernah akhirnya diwawancara oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ya. Untuk itu kita akan hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar supaya tentu saja menjadi inspirasi untuk anak Indonesia lainnya supaya berprestasi. Betul. Ya, di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan, dia akan didampingi oleh guru-gurunya tercinta. Ini dia dari Nusa Tenggara Timur ada Nono, Ibu Nur juara matematika tingkat Dunia internasional. dan juga Ibu Angie. Kita saksikan dulu yang satu ini. Sobat Ambiar, juara dunia matematika kebanggaan Indonesia, Nono. Keren banget Nono, didampingi ini sudah pintar. Ibu Nur dan juga Ibu Angie. Betul ya, guru dan juga tutor yang mendampingi Nono pasti ya. Nono, kamu keren banget mewakili Indonesia juara pertama. Iya. Apalagi penampilannya pagi ini pakainya merah putih. Benar ya. Iya. Nono dan juga Menandakan kedua Indonesia banget gitu ya. Ibu guru, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini ya Ibu Guru. Sama-sama. Dan juga Nono. Minta maaf saya tidak terlalu kenal, minta maaf. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Ibu. Jadi, Iya. Ibu Nur ini gurunya di Kupang. Kalau Ibu Angie? Saya guru abakusnya yang sempoanya. Kalau ini mamanya sekaligus guru sekolah. Oh, mamanya. Mamanya sekaligus gurunya. Guru sekolah. Oh ini mamanya? Ya Allah. Iya. Hei ngobrol dong saya. Coba Namanya Nono, siapa selamat pagi. gitu. Coba bilang sayang, namanya siapa, dari mana? Salam-salam yang ada di coba. Sebut nama. Enak. Halo. Nama saya Cesar Arcangel Sendrik Miatnunai. Nama panggilan Nono. Saya umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Kelas berapa kau Nono? Kelas 2. Kelas 2 udah jadi. Oke, silakan Ibu Nur, Ibu Angie. Dan juga Nono, yuk Nono duduk yuk. boleh duduk. Dodo. Nono, sekarang Nono terkenal loh di Indonesia sebagai juara matematika mengharumkan nama Indonesia. Ini Ibu Nur sebagai mama dan juga gurunya Nono sekaligus ya. Gimana ceritanya kok bisa Nono ikut serta kompetisi matematika tingkat dunia? Baik, terima kasih sekali. Kami diberi waktu dan kesempatan hadir di sini. Tidak menyangka bisa bertemu dengan semua orang yang luar biasa.
terutama awak-awak media yang sudah luar biasa membantu Nono. Saya ada di sini. Terima kasih. Ini sesuatu yang pertama kali bagi saya tidak menyangka bisa sampai di sini. Apalagi buat Nono. Jadi apalagi buat Nono ini sesuatu. Jadi mohon maaf kalau sikap tingkah lakunya ini memang agak Kalau apa-apa, Nggak apa-apa, kami juga masih anak-anak, Bu. Iya, nggak apa-apa Ibu karena ini kalau sesuatu yang baru buat Pasti, kami. tidak masalah. Iya. justru bagus mendingan kalem kayak Nono. Takutnya kalau dari kecil udah rame, gimana kayak kita nanti gini. Berisik. Kita tahu berisik tapi kita nggak tahu menghitung. Mending begini aja kalem. Kita tahu ini ngitung duit. Jadi awalnya gimana Bu Nur bisa ikutan International Abacus World Competition ya? Baik, mungkin di sini saya bercerita pihak-pihak yang memang sangat luar biasa membantu Nono. Yang pertama itu dari Astra. Nono ini adalah salah satu siswa binaan sekolah Astra. Dari situ lewat perkenalan saya termasuk guru binaan Astra yang dibimbing oleh Pak Profio lewat salah satu trainernya Ibu Aguslina. Yang terakhir itu bukan saja menjadi trainer tapi menjadi sahabat baik saya yang selalu memberikan support, memberikan semangat, share bagaimana caranya saya harus membantu siswa-siswa saya di sekolah saya untuk bisa berprestasi, untuk lebih tahu matematika dan juga membaca. Oke. Jadi kalau Bu Angie sendiri sebagai tutor, awalnya gimana sih akhirnya Nono bisa Caranya ikutan mengajarkan, kompetisi ya. matematika tersebut? Oke, iya jadi sebenarnya kompetisi Sempoa yang diikuti Nono ini itu otomatis berlaku untuk semua anak yang belajar di Abacus Brain Gym. Oke. Jadi Nono ini salah satu anak yang mendapatkan beasiswa dari founder Abacus Brain Gym, Ibu Aguslina, untuk belajar Sempoa ini secara online. Oke. Dan kebetulan saya langsung yang mengajarkan Nono secara online juga. Jadi ketika Nono ini berlatih Sempoa dan mengerjakan soal di software, dan dia mengumpulkan file-file yang dia kumpulkan. Cepat daripada teman-teman yang lain. Iya, jadi itu langsung ikut dalam kompetisi ini. Jadi kompetisi itu dihitung pemenangnya berdasarkan jumlah file yang dikerjakan selama 1 tahun. Oke, dalam 1 tahun berapa file yang bisa diselesaikan oleh Nono? 15.000 lebih dari 15.000. Wow, 15.000. Berarti itu sekitar 150.000 soal. Lebih dari 150.000 soal. soal. Oke, untuk kompetisinya sendiri umurnya dari berapa sampai berapa yang mengikuti International Abacus World Competition ini? Sebenarnya kalau untuk umurnya tidak ada batasan, dari umur 4 atau 5 tahun bahkan sampai SMP, SMA pun bisa ikutan. Jadi Nono itu masih umur 7 tahun tapi dia mengalahkan semua murid dari Abacus Brain Gym di seluruh dunia. Wow. Ini baru namanya prestasi ya. Kalau kayak gitu tuh memang kemauan Nono sendiri atau memang dia maksudnya disuruh sama mama? Iya, enggak, atau maksudnya apa? bagaimana ketahuan Dia suka awalnya matematika, gitu. pakai Dia bisa support. pintar banget dengan menghitung matematika Dia itu. itu kelihatan bisa matematika itu sejak usia 4 tahun. Daya ingatnya itu, misalnya kita melakukan sesuatu atau melakukan perjalanan, kejadian-kejadian seperti kecelakaan, kita lewat tempat yang sama pasti dia ingat. Oke. Kejadian waktu itu ada yang celaka, dia sama bapaknya lewat toh. Terus lewat dengan saya lagi, dia bilang padahal itu waktu dia 4 tahun. Dia sudah 6 tahun. Dia bilang, mama waktu itu saya dan bapak lewat, ada kecil mau nyebrang jalan, motor tabrak. Begitu. Oh, jadi daya ingatnya bagus ya Nono. Nono, kenapa suka matematika? Kenapa? Nono suka nggak menghitung pelajaran ya? matematika sayang? Suka Suka. Dari pelajaran semuanya yang Nono paling suka itu pelajaran apa? matematika. Oh, matematika. Memang Nono sukanya matematika. Berarti ya, kadang beberapa nggak semua anak favoritnya pelajaran matematika. Iya. Termasuk aku juga yang bukan memfavoritkan matematika loh, karena apalagi Pusing buat kita ya. Berarti hitungan Nono- kuadrat apa. Berarti Nono kan belum mengenal fisika ya Ibu ya? Belum, masih kelas 2 SD. Kelas 2 Makanya SD. itu, nanti seusia segini aja udah bisa menyelesaikan tugas
Berapa 15? 150.000 soal. 150.000 soal dalam setahun. Iya. Gimana kalau misalkan anak kecil ini kita perkenalkan fisika, dia pasti udah Iya. lebih. Kalau kita ngajarin soal 150.000, ngomel bisa 5 tahun. Nono, kemarin hadiahnya dapat apa Nono? Juara 1. Piala. Dapat piala. Terus dapat apa lagi sayang? Medali. Medalinya emas apa perak? Emas. Emas kan juara 1 ya. Terus dapat apa lagi sayang? Sertifikat. Sertifikat. Terus apa lagi? Ijazah. Uang dolar dapat. Wih, berapa dolar dapatnya Nono? Dolar dapatnya. 200. $200. Uangnya sekarang di mana? Di rumah. Masih Di ada rumah ya? nggak? Coba periksa deh. Iya, Mbak. Tapi yang penting bukan berapa nominal uang sebagai hadiahnya, tapi juga prestasinya sendiri ya. Tapi kalau Nono, sehari bisa belajar matematika berapa jam Nono? Iya. 2 jam. 2 jam. Siapa yang ngajarin sayang? Oh, mohon maaf, 2 jam itu kan maksudnya misalnya kayak siang 2 jam, terus sore, terus malam. Oh, ngebul, Oh, 2 jam, Pak. 2 jam gitu ya. Dan Enggak dia ngebul tuh begitu. pala Nono. Ini gimana sih Ibu? Kan namanya anak kecil itu kan susah untuk diajarin untuk serius. Susah diajarin untuk belajar. Apalagi matematika itu kan adalah serius banget kan harus. Gimana kok anak ini bisa mau dalam sehari 2 jam, 2 jam, 2 jam. Nono ini kan punya 3 bersaudara. Mereka itu dari kecil itu sudah diajarkan caranya disiplin itu seperti apa. Kami sudah sebagai orang tua tuh memberikan nasihat pandangan. Mau jadi orang yang lebih baik dari hidup bapak dengan mama itu harus lebih disiplin, takut Tuhan, menghargai sesama, rendah hati. Jadi itu memang bukan hanya untuk Nono, Ya. itu berlaku buat kakak-kakaknya. Jadi sudah dikasih tahu batasan-batasan. Jadi seperti Nono ini, kami tidak pernah memaksakan dia untuk belajar. Seperti ini, dia ini aktif sekali Pak. Jadi hanya diingatkan saja, ingat Nono kamu punya tugas. Seperti itu, jadi dia kerja-kerja, kalau sudah capek pasti dia bermain. Kalau tidak, depan rumah tuh kan ada pohon di sana bilang pohon kersen. Jadi dia larang ini tidak boleh ditebang. Jadi kalau dia capek pasti dia naik ke pohon petik-petik, Kersen, buah kersen, iya. ya. Makan-makan, turun, terus bermain, atau main bola, seperti itu. Kalau capek tidur, tapi maksudnya dia selalu punya waktu untuk belajar. Seperti Baik. itu. Jadi tidak ada paksaan untuk belajar, dia tetaplah menjadi anak-anak dengan segala macam aktivitasnya. Nono anak bungsu? Anak bungsu dari 3 orang bersaudara. Oke. Buat Mbak Enji, ini kan Abacus Brain Gym sendiri. Abacus itu artinya apa? Sempoa atau Iya. apa? Artinya sempoa ya? Abacus tuh bahasa Inggrisnya sempoa. Oke, artinya sempoa. Nah, kan akhirnya belajarlah Nono dengan Mbak Enji sebagai tutornya. Mbak Enji kan tinggalnya di Jakarta ya. Iya, betul. Sementara Nono di Kupang. Itu untuk belajarnya itu seperti apa akhirnya? Jadi kalau untuk belajarnya sendiri karena memang tidak bertemu tatap muka, ya kita secara online via Zoom. Jadi sebenarnya belajarnya ini hanya udah bisa ya kayak Juara 1 ya, secara Iya. virtual juara 1 loh. belajarnya sebenarnya hanya seminggu sekali dan itu pun hanya 1 jam. Jadi memang Nono ini termasuk anak yang cerdas, jadi menangkapnya juga cepat dan selebihnya dia latihan sangat rajin di rumah. Oke. First, First impression dari Mbak Enji, impresi pertama ketemu Nono seperti apa secara virtual? Secara virtual waktu itu anaknya kan masih malu-malu pas pertama kali. Tapi setelah beberapa kali ketemu memang sudah bisa mulai beradaptasi, bisa berbicara. Memang dia anaknya mau belajar. Jadi terlihat saat diajarkan pun maksudnya dia mau mendengarkan, mau latihan soalnya, mau latihan dan anaknya Yang tuh penting nggak tuh mau nomor nyerah. satu memang harus ada kemauan ya. Iya betul. makanya jadi pinter. Kenapa anaknya itu? Karena tadi yang dibilang dia kan cepat tangkap. Iya. Walaupun depek via Zoom kan kadang-kadang Zoom 1 jam bisa. Jadi sinyal 30 menit aja bisa pintarnya lah. Tapi karena anaknya cepet, Ada kemauan daya ya. tangkapnya tuh cepat. Kecerdasan, Jadi apa yang bisa? Benar. Ada orang yang diterangin lama gitu ya. Harus apa tadi? Ngulang lagi. Padahal ketemu langsung gitu depan muka gitu ya. Padahal depan muka gini misalkan kita diajarin gitu. Termasuk aku juga kadang-kadang suka apa ada gitu. Iya. Tapi dia enggak. Itu Tapi yang juga termasuk gifted lah ya. Iya, Ada betul. pemberian dari Tuhan yang sangat Mbak luar Enji biasa sendiri buat Nono. sudah berapa lama menjadi tutornya Non? Kalau untuk tutornya Nono sendiri lebih kurang 1 tahun 4 bulan berarti Iya. sama ini. Kapan kali pertama bertemu dengan Non? Secara langsung Iya. baru kemarin saat Nono ke Jakarta. Jadi baru kemarin Iya, ya? selama ini via Zoom aja. Oke.
ketika belajar segala macam, ini kan namanya juga secara virtual. Secara sinyal itu gimana Ibu Nur di rumah? Kan belajar pakai online itu kan Selalu ada kendala ya? Itu gimana tuh Bu? Oh ya, minta maaf ya, bukan dalam maksud menceritakan sesuatu untuk, mohon maaf ya, mungkin meminta bantuan atau bagaimana, tapi saya menceritakan keadaan sebenarnya di NTT. Nah, di sana tuh kan jaringan itu tergantung listrik. Kalau listriknya menyala, berarti sambungan internetnya tuh bagus. Tapi kalau listriknya mati, berarti sinyalnya juga langsung hilang. Otomatis. Otomatisnya nggak jadi belajar gitu Iya. ya Bu ya? Atau kayak hujan, terus Petir. lagi kabut, petir, berarti susah sekali jaringannya. Ibu NTT di mana? NTT-nya di Kupang, di kota? Buraen. Tidak, di Kupang itu kami jalan lagi ke desa, di Buraen. Berapa lama dari Kupang ke tempat? 2 jam lebih. 2 jam ya? Iya. Oke, dengan menggunakan kendaraan darat? Iya. 2 jam. Berarti memang ada kendala ketika cuaca segala macam kurang mendukung, ini biasanya akan menjadi permasalahan ya? Jadi mungkin ini mohon maaf juga. Kemarin itu kan banyak yang minta nomor saya, hubungi lewat WA apa. Bukannya saya sengaja atau apa, bagaimana, mohon maaf sekali para awak media. Tapi keadaan sinyal di sana itu memang susah. Iyalah, kami Sampai paham. ada yang bilang, aduh Ibu, saya mau lihat centang Ibu itu di WA itu tunggu sampai berjam-jam baru biru. Iya, karena memang sinyal. Iya, Ya? sinyalnya memang susah Oke, sekali. kompetisinya ini sendiri berlangsung secara online ya? Iya. Lalu bagaimana ketika kompetisi berlangsung secara online, kalau ada masalah sinyal itu seperti apa Bu? Puji Tuhan Nenek, ya Ibu, kadang itu mungkin ya kita, kalau kami di sana itu orang selalu bilang NTT itu bilang nanti Tuhan tolong. Tapi kenyataannya memang kami mengandalkan Tuhan bukan karena secara kebetulan. Jadi Nono itu di saat lomba itu memang selalu ada pertolongan Tuhan. Iya. Jadi Ya, sinyal ada itu begitu ya. ada bagus begitu. Saya suka kalimatnya, nanti Tuhan tolong. Itu yang terkadang kita selalu lupakan di setiap kehidupan kita ya. Exactly. Nanti Tuhan tolong. Terima kasih sudah menjadi pengingat buat kami semua untuk kembali ingat bahwa nanti Tuhan akan selalu tolong. Nono, cita-citanya menjadi apa sih Nono? Tentara dengan Elon Musk. Jadi apa? Apa sayang? Tentara dengan Elon Musk. Jadi- Tentara dan Elon Musk. Mau jadi tentara dan pengen jadi kayak Elon Musk. Wow. Pengen jadi tentara loh, luar Tentara biasa. sama Elon Musk itu apa? Elon Musk itu seorang, wah luar biasa, dia penemu segala macam. Luar biasa deh kerennya ya, Elon Musk itu. hebat. Nono pernah ikut lomba apa aja selain lomba abakus, lomba apa lagi? Puisi. Lomba apa? Puisi. Bisa kau baca puisi? Coba, Bisa. coba. Coba baca puisi. Coba baca puisi buat mama, buat mama. Ada yang ingat nggak? Lupa. Untuk Astra saya yang waktu Nono buat Bisa Astra. lupa. Oh masih lupa. Lupa kalimatnya ya. Jadi pengen menjadi seorang tentara dan ingin menjadi seperti Elon Musk ya. Kita berharap apapun yang dicita-citakannya bisa segera tentu saja dan juga dimudahkan langkahnya. Termasuk ketika kemarin akhirnya juga Nono dimudahkan langkah segala macam usahanya untuk bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Karena bangga salah satu anak daerahnya berhasil menjadi juara dunia dalam kompetisi matematika. Kita mau lihat seperti apa kebahagiaan Nono dan juga sang gubernur dalam tahun berikutnya. Itu ketika diberikan pertanyaan, apakah pakai abakus, pakai sempoa, atau Nono langsung dalam Nono langsung dalam otak bisa langsung menghitung Langsung sendiri? bisa menghitung gitu ya? Iya. Iya. Jawab kuat, No. Iya. Iya apa langsung? Iya. Coba, Nono, sekarang kita mau kasih Nono pertanyaan matematika ya. Siap ya Nono? Nono boleh berdiri sini Nono. Ini sayang, Tante Dewi yang pakai kalkulator deh. Oh, hati-hati lepas. Oke, kita pasang dulu ya. Oke, Nono kita akan berikan persoalan. Ini soal-soal matematika ya. Nanti Nono menjawab. Nanti ada Kak Dewi yang akan menghitung dengan menggunakan kalkulator. Harap dimaklum karena kita bisa menghitung hanya menggunakan kalkulator. Betul. Ya, siap Nono? Pertanyaan yang akan dibacakan oleh Karen Delano. 3 tambah 6. Tak dulu. Sesine. Yuk. Ya, kita kasih pertanyaan. Siap Nono ya? Suka deh bahas. Oke, siap Nono? Kita mulai dari sekarang. 3 tambah 6 tambah 7 kurang 9 tambah 4 kurang 5 Sebentar. tambah 8. Ya megang kalkulatornya gaptek, kita ulangi deh. Diulang ya. Udah pakai kalkulator juga. Pakai kalkulator aja udah salah, apalagi nggak pakai kalkulator. Ayo ulang. Oke, ulang ya. Oke. Ya.
3 tambah 6 tambah 7 kurang 9 tambah 4 kurang 5 tambah 8. 14. Kok salah apa gue yang salah mencet ya? Benar. Jawabannya benar. Jawabannya benar. 14. Oh, mohon maaf, kita aja pakai kalkulator masih salah nih, mohon maaf. Ayo lagi sayang, lagi sayang, lagi. Lu gak biasa di warung sih, Rian sih ah. Repot lu. Bilang, Heran gue. pilihan diri sendiri. Next. Oke. 7. Oke. 7 tambah 8 tambah 9 kurang 3 tambah 9 kurang 5 tambah 2 tambah 4 dan ditambah 7 sama dengan 48. Hah? 48. 48. 48. Coba lagi. Wow, oke. Gimana sih wow aja sih Rian? Lu bisa nggak? Gue heran. Yang mana nih yang bawah nih ya? Oke, 20. Tunggu. Oke. Bawah apa atas? Yang bawah. Oh, bawah. Siap ya Nono ya? Ya. 27. Tambah 98, tambah 54, kurangi 36, tambah 71. Berapa saya? 214. Betul. Berapa? Ayo, lu berapa di situ? Nek, itu kan bukan. Tunggu ya. Kalau di gue jawabannya 239. Enggak. Enggak, menurut gue tangan gue benar. Bukan, begini, mohon maaf. Nono jawabannya betul. Karena kita secara sistematis kalau kalkulator kan tambah, tapi kan secara teknis harusnya tambah dulu baru kurang, gitu kan? Enggak dong. Oke juga yang sama. Coba ulang. Tapi anak ini pinter loh. Tapi anak ini pinter. Sayang, kamu kenapa harus begini? Karena dia ngitungnya begitu ya. Membayangkan biji sempoanya. Oh, membayangkan biji sempoanya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Tunggu, pakai kalkulator gue ya. Ya. Pakai kalkulator gue yang warna pink ini ya. Oke, kita coba ya. Siap Nono ya. Pak, au. Nanti kalau besar jangan ikut-ikutan pakai casing warna pink ya. Oke. Siap ya Nono ya, siap ya. Yang mana? Aku bacakan 3, pertanyaannya. bawah sendiri. 8. 47. Yang mana? Bukan 83. No, 4 bawah sendiri. Oke. 47. Tambah 75. Tambah 43. Kurangi 24. Tambah 97. Tambah 55. Kurangi 23. Tambah 56. Tambah 41. Saya kurang dengar. Kurang dengar. Ya. Ayo, makanya lu sih pelan-pelan. Lu gimana sih? Siap Tunggu, ya, aku ya. 1, Udah, nggak usah dirubah. Kita ulang ya, oke. 1, 2, 3. 47 ditambah 75 ditambah 43 dikurangi 24 ditambah 97. 413. Belum selesai aku pun. Saya pun sudah habis. Oh, kamu sudah habis? Ya. Padahal pertanyaan belum aku jawab loh, belum aku selesaikan. Ditambah lagi 55 kurang 23 tambah 56 tambah 41 berapa? 413. Dia keren banget bisa ngeliat ke depan, belum selesai aku baca udah langsung itu. Lagi. Wow. Dia ada ilmunya loh. tunggu dulu deh. Saban Rian ngomong dia begini nih. Tunggu dulu deh. Ini bagaimana sih nih? Handphone katanya yang paling termaju nih. Salah Udah. hitungnya. Berarti kita nggak salah dong ya. Kan ada Oke. kalau Satu matematika. lagi dong, Rian. Satu Ya, lagi. satu lagi, gua masih ya. penasaran. Oke, satu lagi ya. Yang paling bawah ya, siap ya. 312 ditambah 167 dikurangi 245. 224. Beda sih. Betul. Boh. 234. Betul? Wow, luar biasa Nono. Kita aja pakai kalkulator masih Apa suka ya? salah ya. 37 kali 9. 37 kali 9 berapa? 333. Kalau ini 333 ya, oke. 342 dikali 4. 1368. Betul, oke lanjut. 5.688 dibagi 9. Kali bagi nih, dia harus lihat. Betul, oke. 2088 dibagi 6. Ini ilmunya di sini nih. 348. Wow.
Luar biasa Nono, itu dia Nono juara 1 kompetisi matematika tingkat dunia. Dan itu dia kerjakan 152.000 soal ya. Udah No, udah keluarin No. Udah. Silakan Nono boleh duduk lagi. Karena sayang, dia duduk kalau sayang. Sobat Aduh, Ambiar bingung pinter kenapa banget tangannya kamu. seperti ini. Karena Mbak Menghitung. Eji ini seperti dia mengibaratkan sempoanya gitu ya. Iya. Jadi secara apa memorinya pun sudah Jadi bisa dia tertakar membayangkan, ya. memvisualisasikan di depan dia ada sempoanya, dan dia sedang menggerakkan biji sempoanya. Nono berapa banyak sempoa kau punya? 1. Cuman 1. Coba kalau pakai sempoa coba ya. gimana? Coba pakai sempoa. Coba kalau pakai sempoa ya, kita Coba kasih dong, lihat ya. Keluarin dong. Coba. Sempoanya pakai boleh sempoa. dipakai, kita mau lihat kalau cara Keluarin, Nono Mas pakai Ode. sempoa Sini ya. kakak pegang. Dipegang ya No ya. Mas Ode. Kita kasih satu pertanyaan, boleh teman-teman dicek juga ya. Pertanyaannya adalah, ini boleh kalkulator dibuka, Ya. jadi kita akan hitung. Pertanyaan berikutnya untuk Nono, menggunakan sempoa. Boleh kasih lihat pertanyaannya, oke. Ke Ya. bawah lagi. Bawa lagi. Atas sudah lagi. habis ya? Atas lagi. Yang tadi. Yang kita belum baca. Ya. Oke, siap ya No? 8. Ayo pakai sempoa. Oke. 7 tambah 8 tambah 9. Kurang 3 tambah 9. Sebentar, posisi. pelan-pelan, oke. Sempoanya, posisinya. Posisinya. Baik. Gimana? Sempoanya dia mesti Mau di dipegangin dulu. nggak, No? Gini, kakak pegang. Kamu Oh, acaranya harus tepat ya? bukan, kan harusnya datar. Oh, harus datar ya, harus lurus oke, ya. baik. Maaf, oke, baik. Kita ulang lagi ya. Siap ya. Ulang lagi ya, yang di bawahnya deh. 8 tambah 3 kurang 4 tambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 4 tambah 6 tambah 5. 52. 52, 52 betul! Jadi ada caranya sendiri ya. Iya. Emang kalau abakus atau sempoa itu kalau kita lihat kan memang cara menghitungnya berbeda ya. Apa sih sebenarnya yang memudahkan dari menggunakan sempoa? Sebenarnya belajar sempoa ini kan dia belajar basic dari matematika. Jadi bagian dari matematika. Jadi kalau di sempoa ini memang kita lebih fokus ke aritmatika dasar, which is tambah, kurang, kali bagi. Memang ada beberapa rumus yang nantinya mereka pelajarin yang memudahkan mereka untuk membayangkan nantinya pergerakan biji itu. Oh, oke. Jadi Jadi- membandingkan dengan pergerakan biji sempoa ya. Yes. Ini dia. Nono sang juara matematika kelas dunia, tingkat dunia, juara 1 yang mengharumkan nama Indonesia. Kita Juara berharap sempoa. Juara sempoa. juara sempoa. Kita berharap semoga Nono langkahnya bisa terus maju menjadi Hebat, ya. juara, bukan hanya tentu saja di bidang matematika, di bidang sempoa, tapi juga bisa meraih mimpinya menjadi tentara dan juga menjadi Island Mas-nya Indonesia. Dan kita berharap akan ada lagi Nono-Nono lainnya yang lahir dari Indonesia. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Lagi Banyak. Sobat Ambiar, bulan lalu di bulan Desember kita ketahui bersama-sama Indra Bekti harus dilarikan ke rumah sakit setelah Iya. pendarahan pada otaknya dan harus dirawat dalam beberapa waktu, kemudian juga dilakukan 3 kali tindakan operasi dan alhamdulillah hari Sabtu kemarin sudah pulang ke rumahnya. Dan di pagi-pagi Ambiar akan kita hadirkan adik dan juga manajer dari Indra Bekti untuk tentu saja kita cari tahu bagaimana keadaan dari Kak Bekti sekarang ini. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Cipta Nur Cahyo dan juga Roy. Di tengah ini dia adik dari Indra Bekti sekaligus juga manajernya ya. Ada sang adik yang sebelah mana? Adik. Adiknya ini mirip ya. Mirip ya, tapi Ini Mas Cahyo ya, betul ya? Cipta. Sorry, Cipta. Cipta dan juga Roy. Cipta dan juga Roy. Adik dan juga manajernya. Oke, kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar di rumah. Ini ketika Indra Bekti pulang ke rumah beberapa waktu yang lalu. Mas Cipta dan juga Mas Roy, pasti kami semua di sini juga turut berbahagia atas perkembangan kesehatan dari Kak Indra Bekti sampai akhirnya sudah bisa kembali ke rumah. Tapi mungkin dari Mas Cipta sendiri, boleh diceritain nggak sih kondisi Indra Bekti sampai akhirnya bisa diizinkan pulang oleh dokter? Ya, jadi kondisi terakhir itu sebelum pulang, alhamdulillah Babang itu udah bisa mulai jalannya. dipanggilnya Babang ya. Panggilnya Babang, Babang Indra.
ya Bang Indra itu udah bisa jalannya juga udah nggak pakai alat bantu gitu ya. Kemudian juga dari tekanan Daya ingat, Mas? daya ingatnya juga alhamdulillah sudah semakin membaik gitu. Jadi kalau kita ngajak ngobrol itu udah lebih nyambung gitu. Kalau kemarin kan memang masih puzzle gitu ya. Jadi kadang kita lagi ngomongin apa, ntar dia lompat lagi. Kadang kalau ngomong sama saya tuh lebih kayak ke pekerjaan sih kadang-kadang. Masih ingat sama uploadan YouTube, endorse kayak gitu-gitu. Oke. Jadi kalau akhirnya boleh pulang itu karena ya tadi tekanan darahnya stabil, Iya. kemudian juga dari badannya sendiri sudah bisa mandiri untuk merecovery. Jadi tanpa alat bantu apapun dari rumah sakit. Gitu. Hari Sabtu pulangnya ya? Hari Sabtu jam 2. Jam 2. Iya. Responnya Bekti sendiri ketika dia tahu boleh pulang? Ya sempat kaget sih gitu. Boleh pulang nih, beneran serius gitu kan. Ya alhamdulillah gitu aja sih. Teman ya karena mungkin masih belum ini banget gitu ya. Jadi ya pas di rumah sakit tahu boleh pulang masih yang cuman boleh pulang. Tapi pas nyampe rumah baru itu yang berbeda gitu. Dia mukanya senang banget gitu. Bahkan pas lagi nyampe di kasurnya, itu dia lagi megang-megang kasur. Ini kasur gue gitu kan. Kangen terus langsung rebahan, langsung tidur. Tidur-tiduran gitu. Itu sih pas nyampe rumah tuh lebih senangnya ke sana. Oke, kondisinya sendiri sekarang seperti apa kalau di rumah? Di rumah alhamdulillah kalau pagi itu dia sarapan, memang dari dianya juga maunya turun ke bawah ke ruang makan gitu. Jadi nggak mau dibawain, dia maunya turun ke bawah. Sekalian mungkin melatih otot kakinya juga gitu ya. Memang setiap habis kegiatan itu kepalanya suka pusing lagi karena memang belum boleh yang terlalu berat gitu ya. Jadi setiap dia habis turun tangga, nanti dia duduk dulu istirahat, agak pusing gitu. Terus habis itu udah hilang, baru ngobrol. Kemarin juga gitu ngobrol sama anak-anak gitu ya, ikut sarapan bareng di meja makan gitu. Oke, sudah kembali beraktivitas tapi tidak bisa yang berat-berat ya? Betul. Untuk Mas Roy sebagai manajernya, ini sempat kita dengar juga bahwa beberapa waktu sebelum dilarikan ke rumah sakit, sebelum tidak sadarkan diri, memang sempat mengeluh pusing. Betul nggak sih? Sering mengeluh pusing. Sering mengeluh pusing. Jadi dimulai itu yang intens setiap hari pusing itu di tanggal 13. Dari tanggal 13 tuh sebenarnya intens pusing. Cuman memang aku nggak bisa in charge waktu itu karena situasinya syutingnya juga tempatnya agak kecil. Jadi hanya terbatas, hanya asisten dengan Bektinya sendiri kan. Jadi aku tidak in charge. Baru ketemu lagi tuh tanggal 17 aku ketemu dia. Mau ke Medan. Baru mau ke Medan, dia cerita gitu. Pas di airport dia ngomong gitu. Gue mau ngaku dosa dong Roy. Gitu. Apa Pak? Bilang gitu. Dari tanggal 13 tuh gue pusing mulu setiap hari. Gitu. Oh gitu, langsung gitu. Ya udah, langsung saya di airport langsung bilang sama Bekti gitu. Ya udah hari Senin kan kosong tuh, dia bilang. Kosongin jadwal, nggak boleh ada apa-apa. Jangan lu ambil kerjaan apa-apapun yang direct, dia bilang. Masuk ke rumah sakit untuk check up gitu. Untuk check up aja gitu. Ya biasanya lu seharian deh tuh di situ deh gitu. Cek semuanya dari tensi, kolesterol. Dia kan ada sinus juga gitu, semuanya di check up. Seharian dia full day. Hasilnya gimana? Apa? Hasilnya? Setelah itu besoknya, kalau nggak salah setelah itu kita ada syuting dengan Ambiar waktu itu. Betul, datang ke sini dengan anak didiknya ya. Iya, waktu itu. Adik-adik didiknya ya. Itu, setelah habis dari syuting dari sini, ketemu saya sama Cipta juga di satu restoran ngobrol-ngobrol tuh. Saya langsung tanya gitu, gimana hasilnya Pak kemarin? Gitu. Ya tensi lumayan tinggi. Ya tingginya berapa? Saya bilang gitu. Nggak dikasih tahu, jadi kayak lumayan tinggi lah gitu. Jadi tidak pernah jelasin secara detail gitu. Terus saya bilang terus apa lagi gitu. Ya sinus agak inilah gitu, agak lumayan sakit gitu. Terus kemudian ada saraf penjepit gitu. Yuk kapan nih Roy refleksi yuk tempat lu gitu. Ada tuh yang tempat ini saya pernah jatuh gitu, dia yang saranin juga. Ya udah itu aja. Terus saya bilang kolesterol belum, dia bilang gitu. Oh gimana seharian saya bilang udah seharian masa kolesterol nggak keluar juga gitu. Iya. Harusnya kan kolesterol cuma 10 menit gitu, harusnya kelar. Jadi kayak dia penasaran ditutupin bahwa ternyata itu bahaya sebenarnya. Oke, jadi Gitu. tidak menjabarkan semuanya saat itu ya? Iya, dan day per day besoknya lagi ternyata saya tracing yang hari-hari itu dia syuting sama siapa, saya telepon-teleponin, dia selalu mengeluh pusing setiap hari. Ada aja selalu ngeluh pusing. Itu keluhannya ya? Mungkin beliaunya minum obat-obat biasa aja gitu kali. Ya biasanya kalau dia pusing tuh dari dulu
ya ada salah satu obat itulah gitu, obat pusing yang reguler lah gitu. Yang pusingnya itu muter kah yang pernah diceritakan atau cuma pusing kayak cenut-cenut? Ya kayak migrain sebenarnya, tapi migrain kalau migrain kan sebelah nih gitu, kayaknya itu benar-benar full yang kayak kurang istirahat sebenarnya. Oh gitu. Oke. Buat pekerjaan sendiri gimana? Mas Roy sebagai manajer untuk kontrak pekerjaan yang sudah ada, kemudian Bekti juga harus masuk dilarikan ke rumah sakit, tidak sadarkan diri. Akhirnya klien atau kontrak-kontraknya seperti apa yang sudah berjalan? Ya yang paling deket kan waktu kejadian di hari H itu yang pas banget di ulang tahunnya kan ya memang gitu. Tanggal 29 tuh kita berangkat ke luar kota sebenarnya. Gitu. Dari luar kota dan tanggal 30-nya kita ada di luar kota kan gitu, ada pekerjaan. Rencana itu tanggal 29 kita berangkat ke daerah Kalimantan, kemudian tanggal 30 eventnya, acaranya sampai malam, dan rencananya juga malam itu setelah acara kita langsung balik lagi ke Banjarmasin, karena pesawat tidak ada malam-malam, karena pagi itu kita harus sudah nyampe tanggal 31 di Jakarta, karena buat prepare buat acara malam tahun baru di salah satu stasiun TV. Ya akhirnya waktu pas udah kejadian gitu, tanggal 28 itu saya langsung informasi dengan pihak IO-nya, saya bilang, nih ada Bekti lagi kolaps, saya bilang lagi. Soalnya pingsan kan, bahasanya ada pingsan kan gitu. Pingsan, tapi saya belum pastikan, nanti saya info lagi. Ya udah ditanggap oleh pihak IO-nya. Akhirnya pas memutuskan, saya juga lagi kebetulan tanggal 28 itu saya lagi liburan sama anak, sama istri gitu. Di luar kota juga. Akhirnya saya bilang, ini saya langsung meluncur, sekitar jam 12:30 baru ada keputusan bahwa pembuluh darahnya pecah dan dilakukan operasi. Ya confirm, saya bilang ini nggak akan bisa ini berangkat gitu. Lalu saya minta izin dengan kondisi ini, saya pokoknya update terus dari pihak IO dan pihak kliennya. Ya pasti menerima sekali, ini sangat keadaan yang sangat urgent juga pastinya ya. Buat Sobat Ambyar, kita juga mau kasih lihat sampai akhirnya selepas Indra Bekti keluar dari rumah sakit, kita juga berharap tentu saja kondisinya semakin lebih baik lagi. Tapi ada momen ketika Indra Bekti kemarin berbicara menggunakan bahasa Perancis. Kita mau kasih lihat momen yang satu ini. Sebelumnya memang sudah bisa bahasa Perancis sedikit-sedikit ya? Sedikit-sedikit. Yang artinya ketika dia berbicara bahasa Perancis sudah bisa kembali mengingat kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam bahasa Perancis. Betul. Udah ingat. Ada satu momen sih sebenarnya yang saya agak sempat bersyukuri lah, alhamdulillah nih. Berarti dia sebenarnya memori itu tidak hilang semua gitu. Yang paling takutin kan ada memori yang full hilang gitu. Dia sempat ngeluh bilang gitu sama saya, teman-teman Roy kok belum pada yang udah jenguk, teman-teman artis apa gimana. Saya bilang, enggak, banyak dari awal udah banyak yang udah pada datang gitu. Cuman memang nggak bisa ketemu Bapak, saya bilang gitu. Saya sebutin waktu itu ada beberapa, ada Ruben, ada Jerayut, ada Irfan, dan saya salah satu menyebut satu nama. Ada Ayu Dewi, saya jemput. Setelah masuk Ayu Dewi, saya bilang. Pas di Ayu Dewi itu dia langsung, tar dulu, Ayu Dewi, kan kita ada kerjaan kan, Roy. Jadi tanggal 30 itu sebenarnya ada tandeman sama Ayu. Tandeman sama Ayu gitu. Akhirnya dia bilang, wah dia inget nih gitu. Iya kerjaan, kita ada kerjaan dong Roy gitu. Saya langsung pikirnya takut dia, kan waktu itu dokter bilang jangan ada dia berpikiran keras gitu langsung gitu. Terus kerja eventnya gimana Roy gitu. Oh gimana udah zaman, kita udah jalan. Aku jadi mau bohongin dia ya supaya twist ke topik yang lain. Aman Pak, udah kemarin acaranya udah selesai. Kok gue gak inget ya? Ya kan Bapak tidur lagi habis itu, istirahat. Saya bilang gitu. Karena akhirnya dia kayaknya di stuck di tanggal 28 itu. Oke. Tapi itu kebohongan yang memang harus dilakukan ya. Karena nanti dia takutnya berpikir keras ya. Keras. Tapi buat sang adik sendiri, ketika momen Bekti menyampaikan sesuatu, apa sih kalimat yang paling diingat selama dia sakit, selama dia dirawat? Kalau itu ya balik ya, pas lagi pertama itu dia sadar dan segala macam, terus aku kan beberapa hari kemudian baru akhirnya mau nengoknya pas udah melek ya. Biasanya kalau lagi tidur aku baru berani nengok gitu. Karena takut sedih juga ke bawah gitu kan, kasihan sama Mas Indranya gitu kan. Pas aku nyampe dia ngeliat gitu kan, Encip, dia panggil aku Encip gitu kan. Karena dia lagi tiduran, dia ngerasanya itu ya benar kata Mas Roy, masih stuck di tanggal 28 gitu. Dia cuman ngomong gini, nanti tolong bilangin sama Noval, sama Pak Ferry suruh siap-siap gitu. Siap apa itu Mas? Jadi dia ngerasanya nih mau tidur dulu, bangun tidur, kita jalan. Gitu. Suruh siap-siap nih gue tidur dulu ya gitu. Gue tidur dulu, ini masih pusing nih palanya, nanti bangun kita jalan deh jam 5. Karena dia selalu gitu biasanya gitu. Kita jalan deh jam 5 gitu.
ya udah oke, Babang tidur aja dulu, pokoknya mereka masih di bawah. Dia ngerasanya tuh pokoknya lagi istirahat aja nih. Oke, itu tidak bisa dilupakan oleh Mas Cipta ya, bahwa dia gimana pun dia masih terus mengingat pekerjaannya ya. Oke, kita mau kasih lihat juga buat sobat Ambiar di rumah, ini kabar yang menyebutkan total biaya perawatan termasuk juga tindakan seorang Indra Bekti kemarin ketika di rumah sakit. Ini kabarnya mencapai 1 miliar, keluarga dan juga manajer boleh tanggapi. Kita punya artikel yang satu ini. Diungkap IPAR, biaya pengobatan Indra Bekti mencapai 1 miliar rupiah. Mas Cipta, Ya, tanggapannya, betul? alhamdulillah tidak mencapai 1 miliar gitu. Alhamdulillah berarti di bawahnya Di gitu ya, bawah Mas, ya? 1. Itu 1 miliar statement keluar dari? Kalau nggak salah waktu itu dari siapa ya? Dari orang-orang lah yang mungkin ya. Mungkin Iya. media Kan kalau kali pihak ya. keluarga aja tahu itu tidak nggak 1 M kan berarti Ya di mungkin, luar suka. mungkin ini ya ketika itu kan tiba-tiba ada Bila ada bilang mau ada penggalangan dana itu mungkin jadi di situ orang mikir oh besar banget kali ini gitu ya. Tapi alhamdulillahnya total kemarin pun sampai kita keluar itu tidak mencapai segitu 1 miliar tidak. Oke, kalau boleh tahu sampai angka berapa? Ratusan juta. Di atas 500? Ya. Oke. Kemudian untuk biayanya sendiri apakah di cover oleh BPJS atau barangkali asuransi? Kemarin Alhamdulillah. karena ada penggalangan dana yang artinya apakah memang tidak ada asuransi atau tidak punya BPJS itu seperti apa? Otomatis terbantu juga kan ya Mas ya kalau Betul. ada penggalangan dana ya? Betul. Jadi memang dari biaya-biaya tersebut itu semuanya alhamdulillah sudah tercover. Itu dari bantuan dari donasi, kemudian dari keluarga besar, kemudian juga dari asuransinya sendiri ada 2 ya. Ya, jadi boleh saya ini nih Cep ya. Ada 2 sebenarnya. Jadi kalau ada sempat ada perbincangan lah, maksudnya jadi mimik apa lagi loh. Jadi ada permasalahan bahwa asuransi ini Bekti kok udah kerja bertahun-tahun nggak punya asuransi dan lain-lain. Enggak benar itu. Makanya kita tapi nggak counter waktu itu, memang nggak perlu counter karena kita lagi sibuk untuk fokus dengan sembuhan Bekti. Jadi kita nggak perlu counter, silakan aja bergulir seperti apa. Sebenarnya actually asuransi sangat membantu. Ada 2 asuransi yang cover. Jadi pun itu sangat membantu. Memang tidak the whole di cover ya, nggak semua. Memang tapi sangat membantu dan dua-duanya juga 2 asuransi itu ya lumayan sebenarnya. Gitu. Jadi pun nanti ada bantuan-bantuan dari teman-teman dan ada juga memang dari Bektinya sendiri saving-savingnya semua itu ya sebenarnya aman-aman aja. Dengan total hampir mencapai 1 miliar kurang lebih lah ya. Ya hampir. Di bawah 1 miliar. Apakah itu di luar dari biaya asuransi yang cover, itu adalah penggalangan dana, kemudian donasi, atau sudah termasuk dari biaya asuransi? Sudah berarti termasuk. whole semuanya whole, ya, ya. sudah kurang lebih seperti itu. Kan itu untuk biaya rumah sakit. Gimana Mas kalau misalkan untuk di rumah sendiri apakah masih tetap rawat inap, rawat di rumah gitu? Rawat ya, jalan ya? rawat jalan. Ya, masih. Jadi nanti pun tanggal 30 ini Bekti harus balik lagi untuk kontrol. Cuman gini, rumah sakit ini sangat membantu juga, meringankan apa yang buat kita semuanya lagi alamin. Itu juga komunikasinya baik banget juga. Jadi ya rumah sakit juga ngasih keringanan. Dan pun saya menegosiasi juga gitu. Jadi ada negosiasi juga dengan saya untuk push rumah sakit untuk membantu lah. Ada keringanan lah. Tapi Mas, kita rindu banget sama Indra Bekti. Iya. Bisa ditelepon nggak? Iya dong, pagi Video masih pagi ada sarapan gitu. lagi sarapan kali. Kira-kira Mas Kita masih bisa rindu nyapa banget. kita nggak? Oke. Kadilannya atau Ya paling nggak ada kadilan. kan. Kalau lagi breakfast kan ditelepon pasti. telepon video Boleh. call deh, video Ya, call. jadi sebenarnya gini, memang saran dari tim dokter juga gitu ya, untuk kita Bang Indra itu langsung ke kalau dia lihat handphone nih gitu ya, terus dia ya takutnya nanti mengenal ini teman-teman juga dia ada kerinduan yang gimana, nanti dia malah terlalu termotivasi gitu ya. Itu takutnya malah ini. Baik, nggak masalah. Yang pasti kita di sini ikut bahagia, Kak Bekti bisa pulang kembali ke rumah. Alhamdulillah. Kumpul bersama keluarga ya Kak. Betul, dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak untuk semua tentu saja pihak yang membantu, meringankan, termasuk juga yang mendoakan. Amin. Karena kita yakin juga Kak Bekti adalah orang yang baik, begitu banyak juga yang mendoakan. Semoga Kak Bekti bisa segera pulih, bisa kembali beraktivitas, menghibur kita semua di sini. Dan semoga buat Mas Roy dan juga Mas Cipta selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Ambiar sama seperti tema
kita pagi hari ini indah pada waktunya, pada akhirnya pasangan selebriti ini juga menemukan momen terindah dalam hidupnya karena minggu kemarin mereka baru saja menikah. Pasangan yang sedang berbahagia kita hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia Rainer Manopo dan Adisti Junior. Manopo, Adisti Junior. Pengantin baru ya. Kapan nikahnya, di Minggu ya? Hari Minggu kemarin. Baru 2 hari jadi pasangan suami istri. Berbahagia Gimana rasanya jadi istrinya Rainer Manopo, Adisti? Gimana? Pasti senang Alhamdulillah, ya. senang. Kita juga ikut senang atas kebahagiaan kalian berdua, tapi kita juga di sini mau mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar, ini dia Rainer Manopo dan juga Adisti Junior yang kemarin baru saja berbahagia merayakan pernikahan mereka. Silakan. Untuk Rainer Manopo dan juga Adisti Junior. Kalian tuh kenalnya di mana sih? Awal ketemunya gimana? Awal ketemu aku di depan rumah. Jadi dikenalin sama teman aku. Kebetulan dia emang habis pergi ya. Oke. Terus Habis apa? Ya, habis pergi sama teman aku. Oke. Terus ngedrop teman aku emang mau ke rumah aku. Lalu kebetulan emang aku udah lagi di depan rumah. Kenalan sekalian gitu. Oh, jadi kenalan tepat di depan rumah kamu? Iya. Manis banget kayak sinetron. Seperti itu ya? Iya. Dia licin. Kalian perbedaan usia berapa tahun? 2 atau 3 tahun ya? Gak tahu. Ya boleh kurang sama temen lah. 2 atau 3 tahun? Pasnya berapa? Di diskon. 2 sampai 3 tahun ya? Nggak lebih. Berapa tahun? Rendra udah 37. 37. Kalau Adi sih? Aku 23 tahun. Wow, 14 tahun kurang lebih perbedaan usia kalian. Siapa 37? Kamu 37? Masa sih? Nggak percaya kan? Saya 23. Iya. Enggak, kalau di bawahnya percaya. Ya 28, 29, 37 Ya, dan bener. 23. Masih 23 tahun. 14 tahun 13 perbedaan. tahun ya. 27. Tahun. Apa yang bikin kamu yakin bahwa jodoh kamu adalah Rainer Manopo, Adisti? Dia itu cocok sama aku karena dia tuh emang sosok laki-laki yang sederhana apa adanya. Aha. Terus juga mandiri, harmonis. Terus juga Emang perkenalannya berapa lama? aku dari 2016. Oh, kenalnya udah lama, 2016 kenal pacarannya? Kita nggak pacaran sih, jalan aja gitu. Jalanin aja, jalan Iya. tiba-tiba langsung memutuskan menikah gitu. Ya, Oke, kita ya sayang. Jadi sebentar. Kalian kenal 2016 tapi nggak pacaran? Enggak. Jadi jalanin aja? Jalanin Tapi salah satu di antara kalian selama dari 2016 sampai sebelum menikah ada yang sempat pernah dekat dengan orang lain lagi nggak? Kalau kamu juga kali. Sempat ada dekat sama orang lain juga? Ya sama-sama sih. Sama-sama karena kan emang kita dari 2016 sempat lost contact. Ya. Lost Oh, contact. sempat lost contact. Kenapa sempat lost contact? Kondisinya waktu itu kamu udah punya pacar kan? Dia udah punya pacar. Oh, jadi kamu rebut gitu. Enggak. Jadi kepoin pacar aku. Jadi mantan kamu yang itu ngejagain kamu buat dia gitu ya. Mantan kamu undang nggak kan nikahan kamu kemarin? Kenapa? Mantan kamu undang ke nikahan kamu kemarin nggak? Enggak. Oh, enggak kamu undang ya? Oh, jadi awal kenal tuh memang dia udah punya pacar? Iya, waktu itu ya. Oh, makanya nggak pacaran. Jadi dijalanin aja gitu ya. Oh, tapi sebenarnya ada ser-seran kamu walaupun kamu punya pacar, ada hati lah buat dia sebenarnya gitu. Enggak juga sih, awal-awal tuh kamu tuh yang kepoin aku ya di Instagram. Iya, sama-sama lah ya. Ya, sama-sama. Saling kepo aja. Guys, jadi punya pacar yang cewek, terus tapi saling kepoin. Iya, pengen dikepo. Sampai akhirnya kalian menikah. Tapi kalau buat Rainer Manopo sendiri umur 37 tahun kemudian mendapatkan pasangan yang umurnya lebih dari 10 tahun dibandingkan kamu. Apa yang membuat kamu juga mantap untuk meminang seorang Adisti? Adisti itu luar biasa buat Rainer sih. Dia mungkin terlihat 23 tahun muda gitu kan, tapi pola pikirnya itu luar biasa banget. Dia mandiri, Dewasa gitu. iya, dewasa, superwoman. Superwoman. Tapi orang tua sendiri gimana Adisti untuk penerimaan terhadap Rainer Manopo yang usia 10 tahun di atas kamu? Kalau orang tua aku sih nggak masalah ya, karena dia emang
sopan banget, mama papa seneng karena gitu attitude-nya baik. Attitude-nya nomor satu, Iya, sayangnya nomor baik satu. ya. Betul. Attitude-nya, terus juga sayang keluarga, sayang sama adik-adik aku, deket lah pokoknya sama keluarga, jadi itu sih yang... Tapi aku mau nanya, Rainer termasuk yang romantis nggak? Atau maksudnya suka ngasih-ngasih kayak kejutan gitu? Surprise, Walaupun cuma hal kecil gitu. Iya. Kalau kayak gitu romantis sih enggak ya, tapi dia itu lebih ke apa sih ya? Suka ngasih kejutan nggak? Itu juga hal romantis sebenarnya. Memperlakukan aku tuh kayak ratu banget deh. Aduh, Kak nggak denger nggak? Dia tuh memperlakukannya kayak ratu banget, Kak. Kayak gimana sih kayak ratu Contohnya gimana ya? gimana? Hal-hal Kayak gimana kecilnya tuh? itu. Soalnya aku tuh gak pernah kayak Bener. gitu. Oh, nggak pernah. Gimana sih emang kayak ratu tuh harus gimana gitu? Coba kasih tahu sama Kayak kita. gimana? Coba contoh. Apa ya? Hal kecilnya kayak bukain pintu saat masuk mobil, terus Hal kecil itu ya. ada baju aku kotor dikit, bener-bener diperhatiin gitu loh, di care banget gitu. Kalau kita tahu makanan kesukaan suka dibawain ya. Ya, kayak Dewi Karian. tiap Iya, pagi bawa- awal-awal lihat aja ntar setahun habis itu hilang. Jangan dong. Ini udah 2 tahun aku masih setia loh Iya, ngasih kamu bener. makan. Iya setia, beras merah ikan tongkol, beras merah ikan tongkol. Tiap hari itu makan. Itu sehat, kamu Iya. jadi luar udah makannya enak-enak. Selalu itu, sampai aku inget beras Rian merah ikan bersyukur tongkol dong, sayur labu. Rian. Ikan tongkol Ya udah sayur ngomong labu. dong mau apa, jangan diem bae. Bener ya, ntar aku minta ya. Iya. Tapi buat trainer dan juga buat kamu ya Adisi Junior, kita juga mau kasih lihat termasuk buat Sobat Ambiar. Ini momen selebrasi selepas mereka melaksanakan akad nikah. Itu kenapa? Itu ngapain? Karena dia senang banget lancar gitu ya. Satu nafas. Alhamdulillah. Masya Allah. Kenapa sampai ada selebrasi seperti itu sih? Soalnya Rainer nahannya dari 2 bulan kali ya. Nahan 2 bulan tuh maksudnya apa ya? Ngafalin terus gitu Dia kan. lagi terus nyetir juga- aja, saya terima langsung kayak gitu ngafalinnya. Tiba-tiba Kan aku gitu. bilang, iya kan aku bilang, kamu kan di sinetron sering akad nikah aku gituin. Enggak ini beda gitu ini Asli, beda. dia beda banget. Soalnya deg-degannya tuh beda banget. Rainer mencoba untuk tenang tapi nggak bisa, susah. Jadi Itu untuk sakral. belajar mengucapkan akad itu 2 bulan. Persiapan pernikahan emang sebelumnya berapa lama? Persiapan nikahnya ya 3 bulan sebelum. 3 bulan sebelumnya. Sampai akhirnya kamu minta dan juga akhirnya meminang itu 3 bulan kurang lebih ya. Iya, kurang lebih. Ada katanya Nasar. Ini berarti Rainer tuh wedding syndrome. Kenapa wedding Mana syndrome? ada wedding syndrome? Deg-degan kalau menikah namanya wedding. Ada, wedding syndrome ada. Itu kan berarti deg-degan kalau 2 bulan sampai ngapalin di jalan. Iya. Ngobat. Itu namanya wedding syndrome. Lu nggak belajar, lu psikolog ya. Makanya lu nikah dulu jadi lu tahu wedding syndrome kayak gimana. Ya lu cobain duluan deh. Kita juga belum pernah nikah ya. Gimana Makanya mau coba tahu? dong. Ini dong, hebat. Wedding syndrome 3 kali. Gua mau dong yang keempat kali dong. Amin. Tapi ada rencana bulan madu gak sih? Kalian baru nikah hari Minggu. Ini 2 hari setelah kalian menikah langsung datang ke Pagi-Pagi Ambiar. Terima kasih sih. Tapi rencana bulan madu kemana ada nggak? Honeymoonnya ada nggak honeymoonnya? Iya kemana? Kemana? Kita sih Honeybee pengennya Collection. ke daerah-daerah timur ya, sayang. Ya, Lombok dan timur, sayang. sekitarnya. Jakarta Timur maksudnya. Maksudnya Lombok dan sekitarnya. Oh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kesana Pengennya kapan gitu. rencana untuk honeymoon-nya? Mungkin minggu depan kali insya ya Allah. mungkin insya Allah minggu depan lah, kan minggu-minggu ini istirahat. Terus langsung Masih- program baby. Iya, kita nggak ada. Sedikasinya atau di program? Iya, kita sedikasi. Dikasihnya aja. Sedikasinya ya. Kalau ke NTT kalian kemana pindahannya? Labuan Bajo? Yes. Oh, pengen ke Labuan Bajo. Emang Labuan ingin Bajo banget. tempat orang Bisa buat- ketemu Nono. Bener tuh, Nono bintang tamu kita juga berprestasi dari Kupang Nusa Tenggara Timur. Jadi buat Sobat Ambiar kita juga menyaksikan ada satu momen ketika selepas mereka menikah, Rainer Manopo ini juga mengajak Adisti untuk jalan-jalan naik Vespa. Ini kita Iya. mau kasih lihat juga ya. Oh my God, romantis. Buset. Tuh. Kalian lihat kan yang Vespa pink tuh? Itu gue tuh. Yang warna pink. Iyain aja lah.
Tapi Iyain jalan-jalan aja biar senang. Iya, jalan-jalan naik Vespa gitu termasuk yang romantis loh itu, Ju. Iya. Dibonceng naik motor gitu-gitu tuh termasuk. Kan Mori ya. Lu apa-apa kalau di Sunday morning ride ya. Sunday Morning ride. morning ride. Yuk kita yuk berangkat yuk guys yuk. Sunday Kenapa ada konsep oke abis akad nikah mau ajakin jalan-jalan pakai Vespa deh, konvoy segala macem? Karena dari awal memang Rainer suka banget sama Vespa. Aha. Rainer pecinta Vespa dari dulu. Dan pengen banget ketika nikah tuh ada arak-arakan Vespa gitu, konvoy Vespa. Berarti tadi itu Vespanya kamu ya, Rainer? Iya. Yang merah itu? Iya. Oh. Teman-teman semua itu? Iya, betul. Kebetulan kita Sanskut satu klub Iyalah. semuanya. Oh, satu komunitas. perkumpulan. Kalau mereka nikah naik Vespa, kita naik motor Backjul. Tahu Backjul? Apa tuh? Bebek 70. Bagus pasti. Tapi itu iya. Ada komunitas Backjul, mahal sekarang loh. Ya udah deh. gue sih. Sebelum kita nikah kita aja berempat nanti di pagi-pagi ambiar ya. Bener ya, kita naik motor berempat ya. Seru ya. Motor apa? Hah, motor apa? Motor Backjul Moge, tadi. motor gemes. Nggak ada. Oke, akhirnya menikah, rencana untuk punya anak nanti diserahkan aja gitu ya. Buat Rainer sendiri, apa yang membuat kamu begitu bahagia sekali? Pada akhirnya kita tahu menikah pasti akan menjadi kebahagiaan terbesar buat kamu. Tapi di umur 37, orang kan rata-rata targetnya memang 30 atau kurang dari 30. Buat seorang Rainer sendiri, kebahagiaan terbesar dalam hidup kamu apa? Bisa menemukan Malaikat Iya. hati gitu ya. partner. Luar biasa sih. Penantian yang mungkin cukup panjang, yang luar biasa. Dan Oh, sama ya ya? mungkin Allah baru ngasihnya sekarang ya alhamdulillah. Terima kasih. Kalau jodoh nggak kemana, indah pada Sakinah waktunya. mawaddah warahmah ya. Amin. amin. Rainer, apa yang mau disampaikan untuk istri tercinta? Boleh dilihat pegang tangannya? Gini ya. Aduh. Suka speechless kalau gini. Ini. Dia nangis. Enggak sayang. Sayang, kamu harus tetap menjadi Adisti yang selalu aku kenal. Jadilah diri kamu sendiri, tetap setia apapun yang terjadi. Oke sayang? Kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi ambiar. Jalan sendiri, ini bisa. Tadi ini nggak ada loh. Hah? Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, oh ada lagi. Ya Allah, ini tuh ya Kingers. Aku tuh pengen banget punya yang gini Kingers. Semoga aku sih pengen yang ini banget. Ini namanya adalah Rolls Royce Phantom. Ngomongnya harus gitu, harus siap. Phantom. I'll stop time for you. Terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita, buat Nono, sukses selalu Nono. Buat Ibu Nur, Mbak Inji juga terima kasih. Buat Mas Roy dan juga Mas Cipta terima kasih. Dan Rainer Manopo dan juga sang istri Adisti Junior terima kasih banyak ya. Semua indah pada waktunya. Sama seperti tema kita pada pagi hari ini. Tentunya juga untuk Mas Bekti, Indra Bekti kita doakan semoga bisa kembali menghibur. Kondisinya semakin pulih. Dan juga buat kamu Nono semakin pintar bisa membanggakan Indonesia dan juga keluarga ya. Semua indah pada waktunya buat Sobat Ambiar. Ingat apa yang sudah Tuhan takar tidak mungkin tertukar. Kita akan kembali lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.